Sulawesi Selatan. Nah, itu pentingnya seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan Mas Bayaki. Terima kasih. Masih ada barangkali yang bertanya, silakan. Silakan jika masih ada yang bertanya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit, ada memori saya kebetulan habis jadi recordnya putus nyambung. Tapi nanti kami sambung, kami satukan kalau bisa, atau nanti kami upload beberapa video di YouTube untuk di rewind ya nanti adik-adik mahasiswa. Baik, meskipun dua penanya yang beruntung pada sore hari ini sudah tadi disampaikan Pak Wahid, bila ada yang bertanya lagi silakan satu lagi. Mumpung ada Pak Zaki selaku dosen tamu kita. Dan di tengah kesibukan beliau ini, beliau baru pulang dari Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur. Saya bajak untuk dapat Sabtu memberikan juga. materi ke kita. Dari mana Pak? Nagekeo ya Pak Sabtu ya? juga. Oh Saburai Sabu-sabu. juga. Dari Saburai juga, dari Nusa Tenggara Timur juga. Gitu. Silakan Ya, maaf. satu hadiah lagi. Saya buka untuk tiga. Satu hadiah lagi silakan. Eh, penanya ketiga. Jika ada yang masih bertanya. Ya, Eh, sembari ada menunggu yang mau bertanya, mungkin eh eh, ya Bapak narasumber bisa mungkin memberikan semacam apa ya stimulan mungkin bagi mahasiswa yang mau penelitian berkait dengan garam gitu dan eh, eh, ya sekaitan dengan itulah oh ya. supaya Nah, sebagai apa stimulan mungkin buat mahasiswa ya. eh, yang Silakan mereka Pak Sagi, tertarik barangkali ada apa sih ya karena sebetulnya ini menariknya masa-masa nanti? mereka ini mau mulai penelitian ke depan ini Oh, iya, iya. Oh selesai ya, ini mereka ya ya Ya, silakan. semester berapa Pak Wahid ini Ini rata-rata mahasiswa yang rata-rata ya mengikuti? di atas semester 5 ini, di semester 6 ini, semester 6 semester Oh 7. iya ya, Ya, sudah waktunya pas nih kalau sudah udah enam pas. ini. Bahkan ini si Anissa lagi penelitian garam ini apa tadi Ikan olahan asin. ikan ya dengan ikan Ya, asin ya. ya. ini apa? Ya, ya barangkali itu diberikan Jurusannya mereka apa jurusannya? arahan kira-kira gambaran atau kira-kira potensi penelitian di bidang ini dengan eh, kisaran apa tema dan seterusnya mungkin. Silakan, Pak. Ya, jurusannya apa ini jurusannya? Agribisnis perikanan, sosek perikanan dulu Pak. Oh, perikanan. Oke, siap. Jadi gini, saya juga perikanan dulu, Pak. Saya perikanan. Tapi MSP, saya MSP. Oh iya nih, sosek ini Pak. Selesai, selesai. Ya. Agribisnis ya. Jadi, kalau di Sosek untuk yang garam sangat banyak, sangat banyak. Terutama tadi cerita hulu hilir, polarisasi ekonominya, kemudian kelembagaannya, kemudian efisiensi cost di produksi hulu terpisah, hilir terpisah dibandingkan dengan digabungkan. Kemudian ada manajemen stok. Manajemen stok itu ada gudang-gudang garam itu ada yang kecil, ada yang gede. Yang gede itu sudah kami implementasikan yang namanya sistem resi gudang. Sistem regulasi gudang itu seperti apa dan sebagainya ada di regulasi bisa dicari di sana. Implementasi bisnisnya seperti apa ada juga di sana. Dan kita sudah implementasi itu, resi gudang. Nanti tinggal kalau mau resi gudang di gudang mana di Indonesia, ada referensinya nanti kami siapkan data-datanya. Kemudian kalau ini sekarang kami sedang pengembangan di di apa di teknologi memang terus terang aja. Teknologi karena eh, kalau agak sedikit lebih advance Pak Wahid agak sedikit advance adalah begini, ekspor impor garam. Jadi sejauh mana nilai impor ini mengurangi eh, apa potensi bisnis yang bisa dikelola oleh rakyat. Nah, bagaimana rekomendasi solusinya? Berdasarkan saya sedang siapkan itu sebenarnya. Tapi kalau mau di riset nggak apa nanti kami kasih datanya semua. Kalau di ekonomi banyak yang kita lakukan semuanya di pengembangan usaha garam ini semuanya basisnya adalah ekonomi. Karena semuanya untuk peningkatan apa kesejahteraan masyarakat. Sampai kami juga punya data produksi garam dari tahun
Berapa Pak Yogi? 2011 sampai tahun ini juga ada. 2011. Kemudian apa? Diagram timbang. Diagram timbang itu apa? NTPG apa? Nilai tukar tambah garam, Pak. NTPG. Tukar Ya. Mhm. untuk menghitung Metode kesejahteraan. penelitian itu. Kami ada datanya juga kalau mau itu juga diambil. Jadi sejauh mana program ini atau komoditas garam ini mensejahterakan tidak daripada mata pencarian yang lain. Misalnya apakah nelayan itu lebih kaya daripada petambak garam atau sebaliknya, nah, itu nanti bisa dibandingkan dari situ. Itu datanya kami ada. Jadi pokoknya eh, yang terkait dengan garam nanti bisa ditanyakan, silakan. Data yang diperlukan nanti akan kami bantu untuk carikan. Insya Allah sejauh ini apa yang di riset baik itu kalau di kami Pak S1, S2, S3 tentang terkait dengan garam silakan datang ke kami. Kebetulan kemarin saya juga S3-nya garam juga, tapi sejarah garam. Jadi sejarah kebijakan garam dari zaman Belanda sampai hari ini. Jadi keekonomian garam zaman Belanda seperti apa, sampai juga terkait juga dengan kritik kebijakan. Itu juga ada kritik kebijakan. Jadi kebijakan zaman dulu seperti apa, biar nggak diulangi saat ini, bagaimana, nah itu juga ada. Nah nanti pengen seperti apa, monggo silakan eh, bisa nanti konsultasi dengan Pak Behaki. Lah nanti kalau memang diperlukan ya kita nanti bisa kita tak main ke Sulsel nggak apa-apa, ke UNAS nggak apa-apa. Monggo silakan. Ya, baik. Makasih Pak. Mungkin nanti kami minta nomor kontak Pak Zaki, Pak ya. Boleh dengan Pak Behaki Ya, nanti Pak Zaki. Iya, iya. Satu hal mungkin sambil karena anak ada mahasiswa yang belum ada yang resen juga untuk mau bertanya lagi, ya. sambil isi waktu, maksud saya sambil nunggu mereka untuk bertanya. Eh, Sebagai artikulator aja ini maksud saya eh, kan di kalangan kritikus atau pengamat dan sebagainya sekitaran itu bahwa kan miris bahwa Indonesia dengan luas lautan yang sangat luar biasa kok impor garam terus kebijakan pemerintah ini tidak berpihak pada masyarakat produsen garam dalam hal ini. Kalau toh karena alasan kebutuhan keterpenuhan kebutuhan garam dalam negeri yang tidak bisa disuplai oleh ke apa tingkat produktivitas oleh masyarakat petani garam, justru yang mereka maaf kritikus ini yang sama sarankan kenapa tidak digenjot di sektor produksi, misalnya inovasi-inovasi bagaimana produksi garam ini ditingkatkan dengan salah satunya eh, garam ini dialihkan bukan di daratan tapi di tengah lautan. Itu sangat luas itu potensi untuk pengembangan. Misalnya saja budidaya budidaya yang tadinya kan kita di darat aja kan, kemudian kita melihat teknologi Cina itu budidaya di tengah laut. Em, Misalnya solar panel untuk kebutuhan industri listrik misalnya itu sekarang kan diarahkan di tengah laut malah panel apalagi panel listrik surya itu kan di di adjusting di sana. Nah, adakah mungkin mungkin Pak Zaki mungkin di Kementerian Kelautan mungkin berkaitan dengan regulator lah penentu kebijakan ini mungkin ini sebuah wacana yang dari teman-teman aktivis kritikus maksud saya itu melihat ke sana kenapa tidak dikembangkan seperti bagaimana Cina berinovasi luar biasa dari menit ke detik perubahan luar biasa di Cina. Nah, ini lompatan lompatan itu kenapa kita kita kan juga mampu sebenarnya tergantung dari regulator goodwill ya pemerintah sebagainya. Saya kira itu saya hanya sebagai artikulator dan juga mungkin saya bagian dari yang merasakan atau bersuara sama gitu. Kira-kira gitu Pak Zaki. Punten, Ya. maaf. Nggak apa-apa, Wait. Jadi gini, biar juga anu sama-sama kita bisa apa berbagi informasi ini. Jadi gini, eh mukadimah yang sama.
pendahuluan yang sama dalam sebuah acara pergaraman adalah kita punya panjang pantai yang eh, panjang gitu kira-kira seperti itu, nomor dua sedunia, tapi kenapa masih pergaraman? Kan masih gitu. Itu prolognya masih seperti itu, prolog. Yang tidak banyak diketahui bahwa eh itu ada di jurnal kami yang ada di di Scopus itu. Jadi gini, Indonesia itu punya tiga tipe curah hujan. Satu ekuatorial, yang kedua monsunal, yang ketiga lokal. Yang bisa bikin garam, yang semodel dengan Sulawesi, itu yang tipe curah hujannya monsunal. Jadi ketika kemarau, kemarau aja, nggak ada hujannya. Ada daerah di Indonesia itu pas kemarau ada hujannya, dan itu pasti terjadi. Sumatera, Kalimantan, itu kalau pas kemarau ada hujannya. Itu namanya ekuatoria, tipikal hujannya. Atau lokal, setimurnya Sulawesi, itu tipe curah hujannya namanya tipe curah hujan lokal. Itu ketika kemarau ada hujannya juga. Problemnya adalah ketika proses pembuatan garam sedang proses penguapan, udah mulai pekat, tahu-tahu kena hujan, balik lagi dia. Kan gitu ya. Nah, ini problem. Nah, yang bisa bikin yang mana? Yang daerah di mana itu ketika kemarau, oh ya kemarau aja, nggak ada hujan sama sekali. 1 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan. Kemarau ya kemarau aja. Itu yang bisa bikin di mana saja. Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Barat Timur, dan Sulawesi Selatan. Lainnya nggak bisa. Se-Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu yang bisa bikin garam hanya di situ tok. Yang tipikal curah hujannya monsunal. Monsunal. Nah, terus pertanyaannya adalah, neracanya gimana? Kebutuhan kita 5 juta ton, yang bisa kita produksi sekitar 2 sampai 2,5 juta ton per tahun. Kebutuhannya 5 juta ton. Mau nggak mau harus impor. Itu keniscayaan, Pak. Keniscayaan. Nah, kemudian, what should we do? Mau nggak mau, kita harus lari untuk main di teknologi. 2023 kemarin, itu sudah ada teknologi di Cilegon, Banten sana. Itu pabrik yang nyedot air laut langsung keluar garam. Nyedot air laut langsung keluar garam. Per jamnya 26 ton. Per jamnya. Itu sudah ada, sudah. Nah, kita sedang, kementerian sedang menyiapkan mendownskill ini tapi untuk rakyat. Mendownskill ini tapi untuk rakyat. Karena bagi kami KKP, yang mesin yang nyedot air laut keluar garam itu juga dua sisi mata uang. Satu sisi dia menguntungkan untuk nutup impor, satu sisi kalau itu ada, itu satu Sulawesi tutup semua, Pak, yang produksi garam. Pertama garam tutup semua. Karena apa? Karena dia nggak perlu lahan. Kalau dia nyedot langsung keluar garam saat itu juga. Di tempat itu juga. 1 jamnya keluar 26 ton. Kalau nggak tutup tuh satu Sulawesi Selatan. Nah, ini juga kita sedang menyiapkan biar teknologi ini tetap jalan, tapi rakyat juga terlibat di dalamnya. Terhilirisasi bareng-bareng dengan teknologi ini. Nah, ini yang kita siapkan. Semoga tahun depan sudah mulai. Semoga tahun depan sudah mulai. Jadi pertimbangan kami tidak hanya teknologi toh. Kita menghitung social engineering-nya, karena ada cost sosial yang akan terjadi kalau ada demo, huru-hara dan sebagainya, itu kan cost sosial juga. Yang bayarin siapa? Negara juga. Ini kita harus hitung semuanya, Pak. Tapi bahwa yang diinginkan ada percepatan teknologi tadi ada, insya Allah sudah ada dan sudah jalan kalau yang di Cilegon tadi milik swasta. Tapi tahun depan insya Allah akan kita siapkan yang government dengan melibatkan rakyat, tapi rakyat tadi syaratnya harus dikorporasikan. Tidak bisa main individual. Karena whatever
pemain-pemain yang gede tadi itu corporate. Satu korporasi duitnya nggak karuan. Tambah garam ngumpul orang 1.000 belum tentu punya duit. Ini fakta, ini fakta. Tetapi ini yang harus kita naikkan kelas. Caranya tadi siapkan modalnya, teknologinya, dan pasarnya. Pasarnya gimana? Asalkan garam kita itu lebih murah dan kualitasnya paling tidak sama dengan Australia, akan tutup dengan sendirinya impor. Kita nggak perlu menutupkan impor, biarin aja. Ini kita main di market competition. Itu yang sudah kita lakukan, Pak Wahid. Silakan. Ya, makasih Pak, makasih. Ada mahasiswa masih ini belum ada yang bertanya? Silahkan, masih ada waktu sebetulnya 9 menit lagi. Apabila ada yang bertanya, satu lagi silahkan. Dan Mbak Anissa mohon di chat room untuk nomor WA-nya. Sesaat setelah acara nanti akan kita hubungi. Jadi ternyata banyak Pak Wahid ya, banyak apa tema-tema dan juga topik yang menarik terkait pergaraman ya. Jadi Iya. berbasis kearifan lokal ya, lokalitas ya, teknologi-teknologi tepat guna yang digunakan ya. Bagaimana garam di Jeneponto ternyata berbeda dengan garam yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Madura. Iya. Saya kira itu juga menarik ya. Terus jangan lupa karena ini agrobisnis perikanan, jadi bagaimana sebisa mungkin mengefisienkan cost ya, mengefisienkan cost produksinya tadi ya. Kalau kita bisa kompetitif di ongkos produksi, eh, di OPEC-nya ya, tentu nanti impor dengan sendirinya akan tutup tadi kalau menurut Pak Zaki gitu ya. Dan Iya, iya. impor kita ini karena tadi Pak Wahid 5 juta ton kebutuhan dan produksi kita, prestasi kita baru sampai 2,9 itu tertinggi. Dan untuk tahun ini kebetulan menurun lagi tadi karena ada perubahan anomali cuaca ya. Tipe iklim kita tadi Pak Zaki Iya. menyampaikan kita ada di garis khatulistiwa. Tahun ini mungkin sekitar 1 juta ton aja Pak Zaki ya, jumlah produksi kita Mungkin garam 2 juta ton. ya, sampai 2 Per juta Pak hari ya. ini, per hari ini 1,5. Oh baik ya, per hari ini 1,5. Mudah-mudahan data akan terus bertambah. Dan Pak Zaki punya pencacah di setiap daerah ya, termasuk di Sulawesi, eh, yang mendata terus jumlah garam kita, baik yang ada di lahan maupun yang sudah disimpan sebagai stok di gudang-gudang. Begitu. Iya. Ada gudang besar Pak Zaki ya di Jeneponto ya Pak ya, Jeneponto dan di Pangkep. Ya, ya, Agak dekat dari kampus ya kalau di Pangkep itu. ya. Gitu. Iya, betul Pak. Cuman mungkin memang di ranah apa ya, kebijakan regulasi itu yang untuk mendorong mendorong produktivitas apa maksudnya produksi nilai apa produksi garam di satu sisi memang impactnya pada nanti ketertutupan atau kehilangan lahan dari pengrajin garam atau petani garam itu kan seiring dengan regulasi aja mungkin. Nah, yang paling penting bahwa bagaimana keterpenuhan itu tidak ditutupi oleh impor gitu. Jadi tetap produksi dalam negeri. Jadi asumsinya tidak ada